Sampah merupakan permasalahan yang sangat kompleks di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272 juta lebih jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, berarti potensi volume sampah di Indonesia pada tahun 2022 ini sebanyak 190.000 ton lebih per hari. Hal ini tercatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penyumbang sampah terbesar keempat di dunia, setelah Amerika, India, dan Cina. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Penyumbang sampah terbesar berasal dari rumah tangga, yakni sebanyak 37,3%. Kota Medan misalnya, yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia dengan luas wilayah 265.010 km persegi, memiliki jumlah penduduk sekitar 2.949.830 jiwa dengan kepadatan mencapai 11.127,2 km persegi. Dengan jumlah tersebut, tak heran jika pola produksi dan konsumsi di Tanah Deli ini juga tinggi. Fakta ini pula yang menyebabkan produksi sampah di Kota Medan terus mengalami kenaikan setiap tahun. Berdasarkan sumber tagar.id, Kota Medan menghasilkan 2.600 ton sampah per hari, yang artinya satu warga menghasilkan antara 0,7 sampai dengan 0,9 kg sampah per harinya. Dilihat dari susunan zatnya, sampah terdiri dari berbagai bentuk, seperti sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik misalnya, yaitu bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan sukar membusuk. Sampah organik, yaitu misalnya sayur-sayuran, buah-buahan yang membusuk, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Sampah-sampah tersebut memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Apabila jika ada sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, akan mengakibatkan menumpuknya sampah dan limbah. Dampaknya saat musim hujan tiba, tanah tidak bisa menyerap air dengan baik dan akhirnya terjadilah pengikisan tanah yang tidak sanggup menahan tekanan air dan lalu menguap mencari daratan dan akhirnya akan menyebabkan banjir. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi produksi sampah? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Salah satu upaya mengatasi produksi sampah adalah dengan membuat program bank sampah. Bobi Nasution, selaku Wali Kota Medan, berharap agar sampah rumah tangga yang masuk ke TPA berkurang, salah satunya melalui program gerakan menabung sampah di bank sampah. Di samping itu, dapat mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dari sejak usia dini. Bank sampah ini merupakan satu wujud dari usaha pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R. Reduce, Reuse, Recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, misalnya dengan membawa kantung belanjaan sendiri saat berbelanja. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya, misalnya memanfaatkan botol plastik, bekas minuman untuk dijadikan sebagai pot bunga. Recycle berarti mengolah sampah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, misalnya menjadikan sampah plastik itu sebagai kotak pensil, bunga plastik, bantal plastik, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pengelolaan sampah melalui bank sampah ini diharapkan dapat mengurangi adanya TPA ilegal yang menyebabkan sampah tertumpuk di mana-mana dan tidak dimanfaatkan serta diurus dengan baik. Program-program dan upaya-upaya tersebut tidak bisa berjalan dengan baik jika masyarakat tidak memiliki rasa peduli dan tanggung jawab. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dan kepedulian dari diri sendiri serta orang terdekat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga mampu menerapkan konsep 3R dengan aksi yang nyata. Mari jaga lingkungan kita untuk menjaga bumi kita, karena sampah bukan warisan untuk masa depan.